Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, harus pagi semangat. Ya, terima kasih untuk waktunya yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan OPL saya, OPL safety saya di tahun 2021. Nah, di sini saya mengambil judul mencegah bahaya lamanya identifikasi kebocoran air aki. Nah, di sini ada kontennya itu ada overview, plan, do, check, and action. Nah, untuk slide selanjutnya, perkenalkan, ini adalah profil saya. Nama saya Dadan Darmansa, saya di Departemen WHRMPM. Ini OPL saya yang kedua. Fasilitatornya adalah Bapak Isep Surya, untuk wadetnya Pak Mariono. Nah, untuk struktur organisasi di WHRMPM, di sini ada manajer saya adalah Bapak Agung Wirakusuma, untuk supervisornya adalah Pak Tommy, dan untuk KU-nya Pak Heru. Nah, di sini saya di bawah naungan Pak Heru di inventory, WH, RMPM, dan AC. Nah, untuk slide selanjutnya, ini adalah job desk saya. Job desk saya ini adalah preventif forklift, mover, preventif baterai, forklift dan mover. Terus saya memonitoring spare part, kebutuhan spare part forklift, dan support reconcile. Nah, untuk plan latar belakang di sini saya mengambil plan preventif baterai, forklift, dan mover. Nah, untuk plan itu sendiri, baterai yang akan saya servis sudah saya siapkan, itu sesuai dengan plan yang sudah ditentukan atau jadwalnya sesuai kebutuhan dibuat. Nah, untuk atau ketentuannya saya buatkan di Google Form. Nah, untuk pelaksanaan preventif baterai ini saya lakukan 1 bulan sekali. Nah, untuk selanjutnya ini adalah dasar dari komponen baterai WH-RMPM atau baterai forklift yang ada di WH-RMPM. Nah, untuk baterai itu sendiri di sini ada casing, ada sel baterai, ada auto filling, ada klem atau tutup pelampung, terus ada klem selang, atau ada juga selang auto filling. Nah, untuk baterai itu sendiri di WH-RMPM umurnya rata-rata di 3 tahun ke atas. Nah, ini sudah cukup lama. Nah, akan tetapi di luar jadwal servis masih terdapat trouble. Nah, trouble-nya itu terkadang suka ada yang bocor. Nah, dampak dari bocor itu trouble dari saya analisa. Yang pertama, terlalu penuh saat terlalu penuh pengisian air aki, saat proses charger aki akan dari sel dan turun ke sela sehingga mengendap di tray atau di casing baterai. Nah, itu mengakibatkan korosi dikarenakan pelampung yang sudah tidak berfungsi. Nah, untuk yang analisa yang kedua, air aki keluar dari sel disebabkan tutup pelampung rusak. Terus yang ketiga, klem selang terlepas sehingga mengakibatkan kebocoran. Obatnya selang terjepit atau putus bisa juga. Nah, itu akan mengakibatkan air aki akan masuk ke sela sel baterai. Nah, untuk set selanjutnya di sini, akibat air aki yang masuk ke sela-sela sel dan mengendap di tray baterai dengan waktu yang lama akan terjadi korosif. Nah, sehingga mengakibatkan kebocoran. Nah, ini adalah dampak dari atau akibat kebocoran itu sendiri. Nah, di sini ada video tentang kebocoran air aki. Enggak, itu air aki bocor ya baterainya. Dilihat dulu itu. Aduh, nggak tahu Mang Dadan. Coba dicek. Nah, untuk dampaknya dari baterai bocor tersebut. Nah, ini dari segi SI-nya di sini ada aktualnya, di sini ada safety, head, sama environment. Nah, untuk safety, lamanya identifikasi beresiko terhadap kesehatan. Nah, untuk head-nya, personil bisa menguap gas dari air aki tersebut. Nah, untuk lingkungannya, environment,
lantai menjadi kotor dan putih. Nah, jadi sesuai dengan latar belakang masalah tersebut, maka tema improvement saya adalah mencegah resiko bahaya lamanya identifikasi kebocoran air aki. Nah, untuk targetnya saya membuat target yang identifikasi itu saya membutuhkan waktu sekitar 30 hari atau info dari teman-teman operator. Misalkan ada kebocoran itu sangat lama infonya. Nah, di sini ada nah, untuk targetnya itu saya harus bisa, kalau misalkan ada trouble 1 hari saya harus bisa teridentifikasi. Nah, untuk aktivitas kerjanya di sini yang pertama di bulan Maret dari baterai yang saya identifikasi kebocoran itu saya cleaner, saya perbaiki. Nah, saya beri lubang dari bawah traynya itu saya lubangin agar kalau misalkan ada kebocoran air aki bisa menetes ke bawah. Nah, untuk di bulan April saya membuatkan desain secondary containment atau penampungan air aki. Nah, untuk di bulan Mei-nya saya buatkan atau saya udah pembuatan penampungan air aki tersebut dibantu oleh engineering atau dibuatkan sama engineering. Nah, untuk target perbaikan ini saya buat agar penampungan air aki tersebut jika terjadi kebocoran yang disebabkan dari kerusakan dari yang tadi saya sampaikan itu tidak langsung ke lantai. Jadi harus ada penampungan tersebut agar lantai tidak kotor dan terjaga untuk semua personil gitu. Nah, untuk slide selanjutnya di sini ini dampak dari lantai bocor baterai bocor. Nah, untuk baterai bocor itu sendiri kalau misalkan dia jatuh ke lantai, nah ini dampaknya akan menjadi putih, lantai kotor. Nah, afternya di sini kalau misalkan terjadi kebocoran dia langsung menjadi langsung tertampung di penampungan air aki atau di secondary containment. Nah, untuk aktivitas kerja selanjutnya di sini saya membuat perancangan. Perancangan adalah memodifikasi atau membuat penampungan tersebut. Nah, untuk slide selanjutnya, nah untuk cek hasil evaluasi yang tadinya saya harus mengidentifikasi itu 30 hari atau di bulan April 2 minggu. Nah, di sini saya mencapai target. Kalau misalkan ada temuan atau ada laporan dari teman-teman operator itu langsung 1 hari bisa ketahuan. Nah, ini saya mencapai target, alhamdulillah. Nah, untuk standarisasinya saya di sini diskusi dengan Wadep Pak Mariono. Nah, di sini sudah tercantum di Hero DC. Nah, untuk Hero DC itu sendiri tercantum di nomor 11 di area charger RMPM. Nah, untuk slide selanjutnya, nah ini action standarisasi. Di sini saya langsung buatkan OPL. Dari OPL tersebut saya sosialisasikan di CG, RMPM dan AC. Nah, untuk itu saya terima kasih. Ini ada sekian untuk OPL saya. Ini OPL safety saya di tahun 2021. Semoga bermanfaat dan bisa beraktivitas atau saya bekerja dengan lebih baik lagi. Dan itu saya mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Semangat pagi, harus pagi semangat.